Rabbil alamin qayyumis samawati wal aradin mudabbiril khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk memperkuat keimanan, keislaman kita dengan membaca kitab Arba'in Nawawi. Konon hadis ini adalah hadis-hadis pilihan yang menjadi rujukan para ulama, para umat Islam, karena menjadi hadis-hadis pilihan yang menjadi pokok di dalam beragama. Tentu saja bukan hanya 40 saja ini kalau ingin menjadi Islam yang kafah, tapi setidaknya dengan menjaga 40 hadis ini, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Abi Thalib dan juga Abdullah ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan juga Anas bin Malik, dan termasuk Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka, para sahabat. Min turukin katsiratin, dari banyak riwayat, biriwayatin mutanawiyah, dengan berbagai redaksi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullahu yaumal qiyamati fi sumratil fuqaha'i wal ulama. Sungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa menjaga atau menghafal ala ummati arba'ina hadisan, siapa saja umatku yang menghafal 40 hadis, menjaga, menghafal, tentu saja juga diharapkan mengamalkan, min amri diniha, dari pokok-pokok keagamaan, ba'asahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan membangkitkan dirinya besok pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i wal ulama, nanti akan dikumpulkan bersama para ahli fikih, para fuqaha, dan para ulama. Wa fi riwayatin, kalau kumpul dengan para ulama insyaallah selamat di akhirat nanti. Wa fi riwayatin ba'asallahu faqihan aliman, dan sebagian riwayat nanti dibangkitkan dengan redaksi faqihan aliman, bersama golongannya orang yang faqih dan alim. Alim ya ulama. Wa fi riwayatin Abi Darda, wa fi riwayati Abu Darda, dan diriwayatkan dari Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, nanti di hari kiamat berhak mendapatkan syafaat dan mendapatkan persaksian kalau dirinya orang baik. Dan konon sebagian dari mufasir, para ulama menerangkan, bukan hanya menjadi syafi'an tapi juga mensyafaati. Jadi para ulama, para kiai nanti semoga saja juga termasuk orang yang menghafal, menjaga, mengamalkan 40 hadis, karena nanti juga digolongkan termasuk orang para ulama, para kiai, itu semoga bisa mensyafaati. Jadi konon juga para ulama besok bisa mensyafaati jamaahnya, kepanjangan dari syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW.
Ya, jadi nanti bersaksi, oh ya ini jamaah saya, ini jamaah saya. Kalau bisa begitu ya alhamdulillah. Jadi, tapi ya itu beratnya kalau menjadi ulama, jadi kiai. Kalau memang betul bisa mensyafaati, berarti masuk surganya belakangan setelah mensyafaati ya. Jadi panitia, masa panitia. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Itulah resikonya menjadi ulama, menjadi kiai. Di dunia kadang dibully, di sana juga harus bisa membantu menolong jamaahnya. Ya begitu. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ay abwabil jannah syi'ta. Dan diriwayatkan dari istilah dengan perkataan lain dari Ibnu Mas'ud, udkhul min ayyi abwabil jannah. Setelah dibangkitkan, silakan pilih pintu surga mana yang Anda kehendaki. Nah, meskipun barangkali betul nanti bisa mensyafaati, menjadi bagian dari menjaga jamaahnya di sana, dikasih syafaat, tapi punya kelebihan nanti. Setelah itu dipersilahkan untuk memilih masuk pintu surga yang mana. Nah, gitu itu kelebihannya. Wa fi riwayati Umar kutiba fi sumratil ulama wa kusira fi sumratis syuhada. Jadi orang yang menghafal 40 hadis diriwayatkan akan ditulis bagian dari termasuk golongannya para ulama. Besok akan digiring, dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Wa tafaqqal khuffadhu ala annahu hadisun dhaifun. Tapi para ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Wa in kasurat turukuhu, meskipun banyak yang meriwayatkan. Nah, yang meriwayatkan termasuk ulama-ulama, waqad sonafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Fa awwalu man alimtuhu, yang saya ketahui diantaranya Sonafafi Abdullah bin Mubarak. Di antara yang menulis hadis ini adalah Abdullah bin Mubarak, summa Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasai, kemudian Abu Bakar Al-Juri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani, kemudian Daruqutni, Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Salami, dan juga Abu Sa'id Al-Malini, Abu Osman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi. Jadi banyak ulama yang mengutip hadis ini. Nah, waqad istakhartullah ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan iktidaan bihadil a'immah. Mu'alif kitab Arba'in Nawawi ini itu lil Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, mengumpulkan 40 hadis ini setidaknya tabarukan kepada para ulama-ulama yang juga mengutip hadis tersebut. Setidaknya waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Dan para ulama sebenarnya juga sudah sepakat tentang dibolehkannya menggunakan hadis dhaif fi fadailil amal untuk menyemangati amal. Jadi untuk mensupport, jadi biar lebih semangat lagi, maka para ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif. Tapi hadis dhaif bukan berarti ngarang sendiri. Hadis dhaif itu karena para sahabat juga pernah meriwayatkan, hanya saja kemungkinan ada satu atau dua orang yang lemah, dianggap lemah. Entah itu perilakunya yang kurang baik. Jadi kalau ada hadis
Dhaif itu bisa jadi yang dianggap dhaif dari sanad. Dari sanadnya mungkin kan, wah itu mana mungkin orang itu ketemu Rasulullah atau bisa dipercaya omongannya. Nah, kira-kira begitu. Maka hadis itu disebut dhaif. Tapi bukan berarti ketika hadis dhaif dibolehkan masuk fadhailul amal kemudian ngarang sendiri, itu enggak boleh. Setidaknya hadis dhaif itu dianggap sebagai hadis dhaif karena pernah ada yang meriwayatkan, sekalipun itu dianggap lemah. Nah, selain itu wa ma'ahada falaysa itimadi ala hadal hadis bal ala qali sallallahu alaihi wasallam fil ahadis sahihah li yuballigha syahidu minkumul ghaib wa qalihi sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Summa minal ulama. Jadi sebenarnya mu'alif juga tidak hanya bergantung kepada hadis tersebut saja, tapi juga hadis yang lain yang serupa yang mendapatkan semangat bahwa orang yang mendengarkan, mempublikasi ucapannya Kanjeng Nabi itu bagian dari syiar ya. Summa minal ulama, kemudian juga pendapat-pendapatnya para ulama. Man jama'al arba'ina fi usuluddin, barang siapa mengumpulkan 40 pokok-pokok keagamaan, wa ba'duhum fil furu', dan sebagiannya tentang furu'nya, cabang-cabangnya, wa ba'duhum fil jihadin, entah itu bab jihad, wa ba'duhum fil zuhdi, tentang bab zuhud, wa ba'duhum fil adabi, dan sebagian bab adab etika, wa ba'duhum fil khutabi, wa kulluha maqasidun sholihatun radhiyallahu an qasidiha. Semua itu adalah perbuatan yang baik yang insya Allah mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ini sudah menjadi bagian dari anugerah yang luar biasa. Nah, mu'alif berarti menulis 40 hadis ini dalam rangka mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina aham min hadza kullihi wa hiya arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i dzalika wa kullu hadisin minha qaidatun adimatun min qawaididdin. Saya berusaha mengumpulkan 40 hadis ini adalah hadis-hadis yang bisa dijadikan pedoman yang penting, pedoman penting min qawaididdin, di dalam kita beragama. Waqad wasafahul ulama bi anna madaril Islam alaihi aw huwa nisful Islam aw sulusahu aw nahwi dzalik. Bahkan jika kalian semuanya berpegang pada 40 hadis ini, semoga digolongkan termasuk orang yang sudah mampu menjaga separuh dari agama atau sepertiga agama itu. Karena pokok-pokok nanti ada cabangnya, bisa dikembangkan. Nah, semoga semuanya ini ala jami'i ta'at, untuk dalam rangka lebih mendekatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika dhahirun liman tadabbarahu wa 'ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wa astinadi wa lahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiq wal ismah. Segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Segala puji baginya atas segala kenikmatan dan juga pertolongannya. Semoga kita mendapatkan perlindungannya. Nah, ngaji itu penting sehingga kita semuanya selalu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala.